Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Iriana Putri dengan NIM 44432200053. Di sini saya akan mengolah data oceanografi menggunakan Ocean Data View. Pertama kita harus install data atau gambar di web ewoc.org. Kemudian klik unduh data ewoc, lalu scroll. Nah, di sini kita akan mendownload atau menginstal data WHP CTD atau data CTD WHP. Di sini klik file data untuk menginstalnya. Setelah diinstal, file kemudian diekstrak sebelum diimport ke ODV. Nah, karena di sini saya sudah mengekstraknya, jadi kita langsung saja ke ODV-nya. Klik file, new, lalu klik OCTD, klik yes. Nah, di sini akan muncul gambarnya. Nah, karena kita disuruh mencari ke stasiun atau temperatur dan salinitas di daerah Pulau Sumatera, klik kanan, zoom, dan kita zoom di bagian wilayah Indonesia. Enter. Yang di sini kita udah terlihat stasiunnya. Klik kanan, display option, kemudian kita ubah ukuran titiknya menjadi 15. Oke. Klik kanan lagi, zoom, kita pasin kotaknya untuk 4 stasiun. Nah, setelah itu klik enter. Sini sudah terlihat ada 4 stasiun. Nah, lalu habis ini kita klik scatter. Nah, sini akan muncul grafik-grafik. Karena kita yang dibutuhkan cuma temperatur dan salinitas, jadi kita akan menghapus keempat ini. Klik kanan, Windows Layout, kemudian klik kanan pada window, delete window, klik kanan, delete window, klik kanan, delete window, klik kanan, delete window, dan klik kanan untuk move atau resize, pindah ke sebelah kanan, dan kita ubah ukurannya, kita besar. Kemudian enter. Sama pada salinitas juga, klik kanan, move and move atau resize, diperbesar. Kemudian enter. Setelah itu klik kanan, klik accept. Nah, sudah muncul. Kemudian klik kanan pada temperatur, lalu klik Z variable. Karena di sini tulisan temperatur, jadi kita klik yang temperatur, lalu klik OK. Nah, sama pada salinitas juga, klik kanan, terus klik Z variable, lalu klik salinitas, lalu klik OK. Nah, di sini dapat diketahui bahwa temperatur atau suhu suatu perairan itu semakin dalam itu semakin rendah atau semakin dingin. Karena cahaya tidak dapat masuk ke dalam perairan lebih dari 1000. Kemudian pada salinitas juga dapat diketahui bahwa salinitas di permukaan itu lebih tinggi atau lebih banyak daripada salinitas di dalam perairan. Di dalam perairan itu salinitas semakin rendah, diakibatkan karena faktor penguapan arus. Selanjutnya kita ke section, klik yes, lalu define section span. Nah,
Sini kita akan tarik garis atau tarik titik dengan garis dari stasiun 1 sampai ke stasiun 4. Lalu klik enter, kemudian klik OK. Nah, di sini sama seperti awal, kita akan menghapus yang tidak dibutuhkan dengan klik kanan, lalu klik window layout, klik kanan, delete window, klik kanan, delete window, klik kanan, delete window, klik kanan, delete window. Kemudian dengan temperatur ini kita klik kanan, move and resize, kita pindahin dan kita ubah ukurannya, diperbesar, enter, dan sama saat itu juga klik kanan, move and resize, diperbesar, enter. Setelah itu kita klik kanan, lalu accept. Nah, di sini terlihat temperatur dan lalu lintas. Pada temperatur kita klik kanan, lalu kita ke display option, kemudian kita ubah atau kita klik grid field-nya, kemudian kita ubah menjadi 200 dan ya scale juga menjadi 200. Lalu propertiesnya kita ubah menjadi klik tanda panah ke kiri, lalu OK, klik OK juga, tunggu sampai gambarnya muncul. Nah, sini sudah kelihatan ya gambarnya. Kemudian pada salinitas juga kita klik kanan, lalu ke display option, lalu klik grid field, ubah menjadi 200, lalu klik properties, lalu klik tanda panah ke kiri, OK, tunggu sampai gambar warnanya muncul. Nah, di sini dapat diketahui bahwa semakin dalam suatu perairan maka suhu atau salinitas itu semakin rendah. Dapat dibuktikan dengan angka-angka yang berada pada gambar ya. Selanjutnya kita ke surface, klik surface, klik yes, lalu ubah file menjadi WC prak, lalu simpan. Nah, di sini juga sama kayak di awal, karena kita hanya dibutuhin temperatur dan salinitas, kita klik kanan, Windows layout, lalu klik kanan pada window, delete window, klik kanan, delete window, lalu klik kanan, move auto resize, kita pindahin ke sebelah kanan, kita ubah ukurannya agar terlihat jelas, kita perbesar, lalu klik enter, klik kanan, move auto resize, ubah, kita perbesar agar terlihat, lalu klik enter, kemudian klik kanan, lalu accept. Nah, di sini kita akan memberi warna dengan mengklik kanan pada gambar, kemudian ke display option, lalu klik grid field, ubah ukuran jadi 200, jadi ini juga 200, lalu klik properties, klik tanda panah ke kiri, lalu klik OK.
Kemudian yang sebelah kanan juga sama, atau yang temperatur, klik kanan, display option, lalu klik grid field, ubah menjadi 200, lalu klik properties, kemudian klik tanda panah ke kiri, klik OK. Nah, maka gambar akan muncul dan dapat diketahui salinitas itu akan semakin rendah ke bawah, terdapat ada angka-angkanya juga. Sekian untuk olah data menggunakan EOC. Selanjutnya akan olah data menggunakan data hasil field trip. Selanjutnya kita akan mengolah data hasil field trip di Pulau Panjang. Nah, datanya itu kita sudah masukkan dalam atau disatuin satu angkatan dalam Excel berupa ada 10 stasiun dan data longitude, latitude, kedalaman, suhu, dan salinitas. File ini sebelumnya sudah disimpan atau disimpan dengan format txt. Lalu kita klik file, new ODF collection, simpan, klik OK. Nah, ketiga ini kita blok, kemudian OK. Nah, karena di sini kita belum diketahui titik stasiunnya, kita import, klik import, kemudian klik ODF spreadsheet, lalu kita cari data atau data olahan yang sudah dibuat, dan klik OK. Nah, kemudian nih stasiun, dengan station kita associate, klik OK. Lalu kedalaman dengan date associate, suhu dengan temperatur associate, salinitas dengan salinity associate, lalu klik OK, lalu OK. Nah, akan muncul tanda plus atau titik, kemudian klik kanan, lalu klik zoom, kita kotakin pada titik merah atau tanda plus merah tadi, klik enter, klik kanan lagi, kita zoom lagi, lalu klik enter. Nah, di sini sudah agak terlihat titik biru, kemudian klik kanan, display option, kita ubah ukuran titiknya menjadi 15, kemudian OK. Nah, kita zoom lagi sampai terlihat 10 stasiun pada biru-biru tersebut. Jadi kita zoom sedikit demi sedikit agar tidak ada yang terputus. Bentar, klik kanan lagi, zoom lagi. Bentar, klik kanan, zoom. Bentar, klik kanan lagi, zoom lagi. Bentar, klik kanan lagi, zoom lagi. Enter. Ini masih kurang kelihatan, kita bisa zoom lagi, klik kanan, zoom. Kemudian enter. Nah, sini sudah ada 10 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita ke scatter. Nah, lalu akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini kita klik kanan, lalu klik window layout, klik kanan, create new window, klik kanan, move and resize. Kita pindahin ke sebelah kanan, kiri atas, kita ubah ukurannya, klik enter. Nah, kemudian klik kanan lagi, accept. Terus habis ini kita klik 2 kali pada setiap stasiunnya.
dari stasiun 1 sampai stasiun 10 ya. Kemudian kita balik lagi ke stasiun F9. Kita klik juga pada stasiun itu 2 kali. Kemudian ke stasiun 2, stasiun 3, seterusnya sampai ke stasiun 10. Kelihatan ya, di sini ada 10 stasiun tuh. Nah, sini ada 10 stasiun. Kemudian kita klik kanan, full range, kemudian ke kanan lagi ke display option. Kita ubah line-nya menjadi atau garisnya menjadi medium, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita klik file, save canvas as, ubah namanya menjadi ODVFT lagi, terus formatnya diubah menjadi PNG atau JPG, simpan, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik OK lagi, kemudian kita lanjut ke section atau F11, klik yes, lalu klik define section spin. Nah, di sini kita akan menitik atau titik garis per stasiunnya sampai ke stasiun 10. Karena ini kita pakai versi yang 2009, tidak ada unduhnya, jadi harus hati-hati karena nggak bisa diulangin dari awal. Nah, kalau sudah, klik enter, lalu klik OK. Nah, udah deh. Di sini sudah ada ini temperatur. Kita klik kanan dulu ke Windows Layout. Nah, kita klik kanan, Create New Windows untuk membuat satu lagi untuk salinitas. Kita perkecil aja, kemudian enter, klik kanan, over resize. Enter, klik kanan, klik accept. Nah, di sini kita klik kanan pada temperatur, lalu ke display option, kita klik grid field, ubah menjadi 200, dan begitu pula pada scale-nya. Lalu klik properties, klik tanda panah ke kiri, lalu klik OK. Lalu klik OK. Gambarnya muncul. Nah, lalu pada ini juga diubah, klik kanan, kita klik Z variable, diubah menjadi salinity, lalu klik OK. Nah, lalu klik kanan, baru kita ke display option, sama klik grid field, ubah menjadi 200. Scale juga 200. Klik properties, klik tanda panah ke kiri, lalu klik OK. Klik OK. Sekarang dapat diketahui bahwa temperatur atau salinitas di setiap stasiun itu berbeda-beda, dimulai dari suhu dari angka 30 sampai 31 dan salinitas dari angka 29 sampai 32. Jadi setiap stasiun itu memiliki salinitas yang berbeda-beda. Lanjut, selanjutnya kita ke surface. Lalu kita klik yes.
simpan. Nah, kita ke surface. Nah, di surface ini juga kita cuma ada temperatur, kita tambahin dengan klik kanan Windows Layout, klik kanan Create New Windows, klik kanan Move Auto Resize. Terlalu besar ini, kita kecilin dulu, enter, juga dikecilin, Move Auto Resize. Enter. Lalu klik kanan, klik accept. Nah, kemudian klik kanan pada temperatur, lalu kita klik set variable menjadi temperatur. Oke. Ini juga klik kanan, set variable diubah menjadi salinitas. Ini klik kanan lagi pada temperatur, display option, klik grid field, ubah menjadi ukuran 200. Kemudian klik properties, lalu klik kiri, panah kiri, klik OK, lalu klik OK. Tunggu sampai upload. Kemudian juga ada salinitas, klik kanan, lalu display option, klik grid field, ubah ke 200 dan ubah lagi ke 200, lalu klik properties, klik panah ke kiri, lalu klik OK. Klik OK. Nah, sudah sampai sini saja. Cukup sekian praktikum oceanografi kali ini. Dapat disimpulkan bahwa setiap stasiun itu memiliki temperatur dan salinitas yang berbeda-beda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.